Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala dawuh sinten syekhuna guru ingsun, yakni al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala, ing dawuh wal aujahu utawi qaul kang aujah fin nuquti ing dalem pira-pira mal al mu'tadi kang dibiasaake fil afrohi ing dalem pira-pira resepsi iku annahu setuhune an nuqut al mu'tad fil afroh iku hibatun hibah peparing la qardun ora utangan wa ini ati dalan senajan dibiasaake apa roddu mislihi apa mbalekake sepadane an-nuqut al-mu'tad fil afrah. Pada bagian ini, Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala menjelaskan berkaitan dengan status amplop ataupun bingkisan yang biasa diberikan di dalam acara resepsi ataupun acara perayaan-perayaan. Maka, beliau mengatakan, dan ini mengutip pendapat guru beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala syekhuna, wal aujah fin nuqut al-mu'tad fil afroh annahu hibatun la qardun, wa ini atida raddu mislihi. Guru kami mengatakan, bahwa menurut pendapat yang aujah, di dalam status amplop ataupun harta, bingkisan, yang biasa diberikan di dalam acara resepsi, maka itu adalah statusnya hibah bukan hutang. Walaupun ada kebiasaan untuk mengembalikan semisalnya. Wa ini atida raddu mislihi. Maka dari statement ini dapat kita pahami bahwa uang, amplop ataupun bingkisan yang biasa diberikan oleh tamu undangan kepada pemilik hajatan, maka harta tersebut statusnya adalah hibah, bukan hutang walaupun ada kebiasaan untuk mengembalikan semisalnya. Namun demikian, terdapat perincian status hukum, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Abu Bakar Syato' rahimahullah ta'ala di dalam kitab I'anatut Talibin, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah dari kitab Al-Minhaj. Disebutkan, wa ibaratut tuhfah walladhi yattajihu fin nuquti al-mu'tad fil afrah annahu hibatun wala athara lil urfi fih litirabihi ma lam yaqul khudhu masalan wa yanwi al-qardo wa yusaddaqu fi niyati dhalik huwa awwarithuhu. Maka benar bahwa menurut pendapat yang aujah berkaitan dengan uang ataupun amplop ataupun bingkisan yang biasa diberikan oleh tamu undangan di dalam berbagai resepsi, itu adalah hibah. Dan dalam hal ini, uruf atau tradisi tidak ada impact sama sekali, tidak ada pengaruhnya. Selama, nah ini perlu dicatat, selama malam yakul khudhu masalan wa yanwi al-qardo, selama orang yang memberikan itu tidak mengatakan khudhu, ambillah, misalnya begitu. Dan ketika mengatakan itu,
orang yang memberikan itu meniatkan hutang. Maka dalam redaksi ini kita temui ada dua syarat. Yang pertama, tidak ada kalimat khudhu, ambillah. Kemudian yang kedua, tidak ada niat untuk menjadikan itu sebagai hutang. Maka berkaitan dengan niat ini, si pemberi ataupun ahli warisnya dibenarkan ketika dia mengklaim bahwa itu adalah hutang. Dan dia meniatkan itu ketika memberikannya. Oleh karena itulah, berdasarkan keterangan ini, pendapat ulama yang menyatakan bahwa amplop ataupun bingkisan yang diberikan di dalam acara resepsi itu adalah hutang secara hukum, itu ditangguhkan ketika memang ada kebiasaan untuk mengembalikannya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Tuhfatul Muhtaj dan dikutip di dalam I'anatul Talibin, disebutkan wa ala hadza yuhmalu itlaqu jam'in annahu qardun ay hukman summa ra'aitu ba'dahum lamma naqala qawla haula wa qawla al-Bulqini annahu hibatun qala wa yuhmalu al-awwal ala ma idza atida ar-ruju' bihi wa tsani ala ma lam yu'tad. Pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah hutang secara hukum itu diihtimalkan, ditangguhkan ke dalam kondisi ketika memang ada kebiasaan bahwa orang-orang itu akan mengembalikan itu. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa amplop ataupun bingkisan itu adalah hibah, bukan hutang, itu ditangguhkan ke dalam suatu kondisi ketika malam yu'tad, ketika memang tidak ada kebiasaan, tidak ada tradisi di dalam masyarakat untuk mengembalikan semisalnya. Naam. Ini syarat ketiga. Kesimpulannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam anotasi kitab Fathul Mu'in oleh Syekh Qasim An-Nuri yang dicetak oleh cetakan Darut Taqwa, disebutkan bahwa al-amru yuhmalu ala ikhtilafin nas wal bilad, bahwa status amplop ataupun bingkisan yang biasa diberikan oleh tamu undangan di dalam berbagai acara resepsi bisa berbeda-beda tergantung tradisi masyarakat dan juga tradisi suatu daerah. Namun demikian, yang patut diperhatikan itu adalah bahwa amplop ataupun bingkisan tersebut itu statusnya adalah hibah dan bukan hutang, kecuali dengan beberapa syarat. Annahu la ruju'a fin nuqud al-mu'tad fil afrah illa bisyurutin. Syarat-syarat yang menjadikan bingkisan ataupun amplop tersebut menjadi hutang bukan lagi hibah itu ada tiga. Yang pertama adalah ayyatiya bilafzi khudhu wa nahwihi, bahwa si pemberi ini memberikannya dengan lafadz khudhu misalnya, ambillah. Ini syarat pertama, sebagaimana yang tadi juga disinggung di dalam kitab I'anatul Talibin. Kemudian syarat kedua, wa ayyanwiya ar-ruju wa yusaddaqu huwa wa kadza warithuhu. Syarat yang kedua yang menjadikan amplop ataupun bingkisan tadi menjadi hutang adalah ada niat menjadikan itu sebagai hutang. Ada niat untuk meminta kembali barang tersebut atau semisalnya. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga adalah wa ayyu'tada ar-ruju' fihi, bahwa ada tradisi atau kebiasaan di masyarakat bahwa pemberian amplop ataupun bingkisan tersebut dikembalikan di masa yang akan datang. Jadi ada tradisi yang berlaku di masyarakat bahwa mereka itu saling mengembalikan satu sama lain bingkisan ataupun uang yang mereka berikan ketika ada resepsi. Begitu. Itu syarat tiga yang menjadikan amplop ataupun bingkisan tersebut menjadi hutang. Yang mana ketika hutang itu berarti mesti dikembalikan. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, walau anfaqu ala akhihi ar-rasyid ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.